Saudara, jadi hidup benar. Sebenarnya modal satu-satunya manusia yang mau aman itu satu-satunya, yang utama itu ya, hidup benar. Tuhan tidak akan membiarkan orang saleh, orang kudusnya itu tertindas terus-menerus. Tidak mungkin. Mungkin Anda bertanya, Pak, apa hubungannya ya antara tertindas oleh orang lalu hidup suci? Wah, itu bertalian langsung. Kalau orang tidak hidup dalam kekudusan atau kesucian, dia tidak layak dilindungi Tuhan, gak pantas. Ya memang kalau itu orang Kristen baru, hidupnya masih amburadul, berantakan, karena belum lama jadi Kristen. Pahamlah, ngertilah itu saudara. Tuhan pasti tetap melindungi walaupun keadaannya masih amburadul, carut marut ya. Tetapi kalau dia sudah menjadi Kristen yang cukup waktu, mestinya dewasa, dia tidak dewasa. Berarti dia tidak menghormati Tuhan, saudaraku. Nggak bisa. Nggak boleh. Jadi jagalah mulutmu, hai kaum wanita. Jangan berkata-kata yang tidak perlu diucapkan. Ingat, orang yang bisa menguasai lidah itu sempurna. Mulai di sini. Mulai di pikiranmu, jangan ingini apa yang Tuhan tidak kehendaki Anda miliki. Jangan menyimpan kebencian atau dendam. Jangan tidak jujur, ya. Miliki belas kasihan dan pengampunan untuk orang lain. Sukalah membantu orang. Pokoknya hidup benar dulu. Jadi kalau saudara hidup tidak benar, engkau kotor, engkau tidak layak menerima perlindungan Tuhan. Tidak pantas. Ya, kalau saudara merasa pantas menerima perlindungan Tuhan, walaupun Anda hidupnya berantakan, Anda melecehkan Tuhan. Ingat tadi saya katakan kalau itu Kristen baru ya Tuhan maklum. Seperti anak-anak belum bisa apa-apa, nakal, aduh. Tapi orang tua sayang saja tetap melindungi. Tapi kalau anak sudah usia 40 tahun, 50 tahun, dia pukuli saudaranya, ya. Dia ancam orang tuanya dengan pisau. Kira-kira layak nggak dilindungi orang ini? Enggak. Kadang-kadang malah orang tuanya yang panggil polisi, membawa anaknya masuk kantor polisi. Sampai-sampai pada tingkat tertentu putus hubungan keluarga. Tidak layak dilindungi. Makanya hidup suci. Di lagu ini saudaraku ya, ku harus hidup tak bercela di hadapanmu. Nanti bagian yang kedua, menjadikan satu-satunya bahagiaku, agar ku layak dalam perlindungan dan pantas percaya padamu. Kita kalau jadi manusia yang agung, saudara, orang tidak percaya kita tidak peduli, ya terserah. Ya, kalau saudara misalnya di media sosial Anda dibully, Anda tidak usah sakit hati. Kalau memang Anda tidak melakukan seperti yang dikatakan, Anda tidak perlu sakit hati. Kalau Anda marah, berarti Anda benar seperti itu. Yang kedua, kita tidak perlu dipercayai orang-orang itu. Kalau kamu nggak percaya saya, ya sudah, nggak masalah. Ya, kita dianggap masih duniawi misalnya. Wah, kita mau menyalahgunakan uang misalnya. Ya terserah, tidak usah marah. Kita tidak melakukan. Lagi pula kita tidak layak dipercayai. Dia tidak layak mempercayai kita. Kamu nggak layak mempercayai saya. Makanya di jemaat yang pernah dulu saya pernah sampaikan pada waktu masih offline ya.
Saudara kalau meragukan kebenaran yang saya sampaikan, meragukan kredibilitas dan integritas gereja ini, jangan memberi seperak pun uang. Tidak usah banyak, seperak pun jangan. Bahkan saya katakan Anda tidak perlu datang lagi di gereja ini, Anda cari gereja lain. Apalagi Allah yang agung, layak dipercayai oleh orang yang hidupnya benar. Orang yang hidupnya tidak benar tidak mungkin layak mempercayai Tuhan. Lagi pula Tuhan juga tidak mau dipercayai oleh orang-orang ini. Tuhan itu agung, saudaraku. Saya kira kalau manusia agung mengerti artinya. Mengerti apa artinya bahwa dirinya pantas dipercaya atau tidak oleh orang-orang itu. Ya, maka kalimat ini bagus. Ku harus hidup tak bercela di hadapanmu, menjadikan satu-satunya bahagiaku, agar ku layak dalam perlindungan dan pantas percaya padamu. Pantas. Terima kasih aku boleh mempercayai Engkau ya Allah. Waduh. Indah sekali saudara. Kita dilayakkan mempercayai Allah. Itu pasti kita juga layak menerima perlindungan Tuhan. Orang yang tidak layak mempercayai Allah, orang yang tidak layak menerima perlindungan. Tidak ada orang yang tidak layak mempercayai Allah lalu dapat perlindungan. Itu Allah yang murahan, saudara. Allah yang murahan. Makanya ku harus hidup tak bercela di hadapanmu, menjadikan satu-satunya bahagiaku, agar ku layak dalam perlindungan dan pantas percaya padamu. Yang kedua, bagaimana kaum wanita bisa memiliki perlindungan Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, kita tidak usah berkata lindungi aku Tuhan. Tuhan pasti melindungi. Tidak usah berkata Tuhan lindungi aku, Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti menjaga. Kita tidak usah minta perlindungan Tuhan. Kita pasti dilindungi Tuhan. Kekasih Tuhan. Jadi kekasih Tuhan. Makanya ibu-ibu jangan lagi terikat dengan keindahan dunia. Jangan diperbudak oleh barang branded, tas bermerek, arloji bermerek, atau apapun. Ini saya dianggap kampungan, terserah. Tetapi saudara-saudara, kaum wanita akan tahu, ketika engkau menjadi kekasih Tuhan itu, luar biasa. Aduh, itu luar biasa, saudara. Aduh, luar biasa, saudara. Siapa kekasih Tuhan itu? Ya mereka yang menjadikan Tuhan kekasihnya. Tidak ada yang menarik dalam hidup kita kecuali Tuhan dan kerajaannya.
Kalau kaum wanita masih muda, masih gadis remaja, saya maklum lah. Kalau masih belum bisa menjadi kekasih Tuhan yang baik. Tetapi kita yang udah berumur ini harus sudah bisa menjadi kekasih Tuhan yang baik. Anak-anak di bawah umur 5, 6, 7 tahun bisa berkata sayang mama. Itu sebenarnya belum mengerti sayang mama itu gimana. Belum ngerti. Tapi mama peluk, mama cium, aduh mama juga sayang. Tapi begitu usia 50 tahun anak kita, dia mungkin gak berkata I love you mom. Mungkin gak berkata, tapi tindakannya menunjukkan dia sayang orang tua. Nah kita juga begitu. Makin dewasa rohani itu, makin Tuhan menjadi kesayangan kita. Kita sayang dia. Dia menjadi kebahagiaan kita. Ini, aduh saudara beruntung saudara. Makanya ada satu lagu yang saya gubah ya. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Jadi saudara bisa membuktikan ketika saudara bercinta dengan Tuhan, ada kesembuhan batin yang tidak bisa diungkapkan. Kalau saudara tertolak oleh orang tua waktu muda, tertolak oleh suami dengan ketidaksetiaan suami, tertolak oleh anak-anak yang tidak mengasihi orang tua, anak yang memberontak. Tetapi saudaraku, saudara memiliki kekasih